perencanaan Pak? Pernah ke masyarakat melihat? Oh tidak pernah. Mereka itu saya bilang menentukan RT RW menurut saudara Untung anggota pansus RT RW hanya ditentukan dalam waktu 10 menit keluar BAP. Bahwa RT RW itu akan tetap dilaksanakan untuk terutama mengenai masalah sampah TPWS itu nanti akan disosialisasikan. Itu hanya waktu dalam waktu 10 menit kata saudara Untung. Itu di blow up sama kita karena ketika ditelepon kita menggunakan loudspeaker. Saudara Untung ini siapa? Saudara Untung anggota pansus. Masa untuk memutuskan hak hidup rakyat, terus hak nyamannya rakyat hanya diwaktukan dalam waktu 10 menit kan sudah sangat terlalu. Dan keluarlah berita acara bahwa memang akan tetap dilanjutkan masalah RT RW termasuk dengan masalah sampah. Jadi itulah permasalahan kita. Tadi salah satu anggota dewan Pak Muas menyampaikan bahwa dia sudah melobi pihak kabupaten untuk tetap melakukan pembuangan sampah di Galuga. Kalau misalnya pihak kabupaten menolak, tidak ada ini, apa menurut Akang yang harus dilakukan oleh Pemkot? Ya, Pemkot kan harus punya bargaining posisi ya. Dia punya kekuatan. Kota Bogor itu termasuk Kota Bogor harusnya memang secara administratif terpisah, tetapi secara kewilayahan tidak boleh dipisahkan tentunya kan. Kita punya bargaining position kan. Ya keempat sekarang. Yang pertama di Balai Kota kita ini konteksnya nanti ditangani oleh Komisi A dibicara. Kemudian hari Rabu, Selasa kita demo, hari Rabu kemudian kita datang lagi. Itu ketua Komisi A yaitu Pak Yayu Wahidin tuh mengatakan dia akan mengcover, dia akan menyelesaikan masalahnya, termasuk dia akan bersedia untuk menandatangani. Hari kemarin kita datang ketemu ketua pansus RT RW, ternyata Komisi A tidak pulang. Padahal kami hanya minta menolak atau menerima aspirasi kami, tidak ada gitu kan. Dan ya terakhir ya udah hari ini kita akan demo dengan masyarakat. Idealnya Kota Bogor itu tidak punya TPA lah. Menurut saya opportunity cost-nya terlalu mahal. Ya. Menurut saya sekarang begini, jadi TPS di Kayu Manis itu nggak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada kerjasama dengan kabupaten. Nah, cuman dalam konteks saat ini memang ada semacam tidak sinkronnya perencanaan kota di level perencanaan kota dan kabupaten gitu ya. Jadi antara perencanaan di level kota dan kabupaten ini banyak menciptakan biaya-biaya tinggi gitu ya. Dan menurut saya sulit untuk kita terus berorientasi kepada dibangunnya TPS, TPA di dalam kota ini gitu ya. Karena keberadaan TPS itu dampak lingkungan dan sosiologisnya yang kelihatannya semakin sulit diterima di Kota Bogor ini. Nah, sehingga secara jangka panjang Bogor ini memang harus berorientasi kepada recycling, pengelolaan. Dan ini tantangan bukan hanya Kota Bogor ya, semua kota di Indonesia harus berorientasi kepada pengolahan sampah. Dan saya belum melihat bahwa Kota Bogor punya konsep yang sangat kuat untuk pengolahan gitu ya. Jadi, dan itu harus dimulai dari level komunitas, level lokal, baru level kota gitu. Suatu saat kota seperti Kota Bogor itu harus pada gilirannya harus sampai pada zero waste. Jadi artinya dari kota itu tidak ada lagi sampah lah keluar gitu. Kalau sekarang kan sistemnya masih begitu ya. Di Kota Bogor TPS, nanti TPA-nya di luar kota begitu ya. Tapi suatu saat nggak bisa lagi terus-terusan begitu. Harus suatu saat tuh kota itu harus mampu mengolah sendiri sampahnya sehingga tidak ada lagi yang keluar. Nah, atau minimal meminimalkan gitu ya sampah yang dikirim keluar itu. Nah, itu saya tidak melihat bahwa kita sudah punya konsep yang komprehensif mengenai. Jadi tidak mau lagi melakukannya lagi gitu. Ya,
atau katakanlah kita kapok gitu ya. Menurut saya harus terus pemerintah kota ini melakukan inovasi dan investasi untuk berorientasi kepada pengelolaan sampah. Nah ini gimana nih? Saya tidak melihat ada tanda-tanda bahwa ada gerakan yang masif, gerakan yang sistematis bahwa Kota Bogor mengarah kepada kota yang mampu mengolah sampahnya sendiri. Selama kita masih berpikir bahwa kita hanya ingin membuang sampah keluar kota, diantaranya dengan membuat TPS dulu lalu baru kirim. Kalau masih logika pikirnya masih seperti itu, ini kota ini nggak akan berkelanjutan. Suatu saat bisa jadi kita ditolak lagi dari kabupaten untuk mengirim sampah, maka sampah di Kota Bogor akan di mana-mana. Dan kita belum siap dengan kejadian dan kemungkinan terburuk seperti itu. Umumnya yang mendapat adipura bukan karena punya kemampuan seperti itu, tetapi dalam hal-hal yang lain secara umum gitu. Walaupun dalam beberapa hal ada yang sudah berhasil mengarah ke situ, tetapi ke arah itu kelihatannya sudah mulai beberapa kota, dan saya merasa Kota Bogor bukan kota yang cukup maju dibandingkan kota-kota lain untuk memulai ke situ. Menurut saya Kota Bogor ini sebagai kota yang banyak saintisnya, kota yang dianggap punya budaya tinggi, sebagai kota yang identik dengan kota pelajar, kota pendidikan, kota ilmuwan, kota nyaman. Saya merasa ada anomali gitu, begitu bicara soal sampah, kebersihan nggak mencerminkan dengan berbagai istilah-istilah ataupun hal-hal yang positif tentang Kota Bogor gitu. Dulu waktu kita masih sering dapat adipura, orang melihat ya wajar gitu, karena Bogor itu memang kota yang nyaman, Bogor itu memang kota masyarakat yang relatif pendidikannya baik, kota ilmiah, kota budaya. Jadi wajar gitu kalau akhirnya dalam mengelola lingkungannya juga kita lebih komprehensif dibandingkan kota lain. Cuman sekarang kok jadi timpang begitu ya, kota-kota lain yang tidak memiliki embel-embel istilah-istilah seperti di Kota Bogor, tidak dikenal sebagai kota pelajar, tidak dikenal sebagai kota ilmuwan, tidak dikenal sebagai kota bersejarah, tapi secara umum banyak yang lebih baik mengelola sampahnya gitu, atau orientasi pembangunan berkelanjutannya. Nah ini menurut saya yang Bogor ini harus berubah ya, drastis gitu.